Terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk berkat rohani dan berkat jasmani yang Tuhan berikan bagi kami, yang kami nikmati sampai saat ini, bahkan yang Tuhan Yesus akan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan hidup kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dan kami merenungkan dan melakukan, memberitakannya kepada sesama kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat mengubah cara hidup kami. Cara nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali hari ini di minggu pertama di bulan Mei. Kemarin hari buruh sedunia ya, tanggal 1 Mei, dan hari ini 2 Mei yaitu hari pendidikan nasional. Kiranya semua kita yang hadir pada pagi hari ini adalah pribadi-pribadi yang terdidik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Meskipun pendidikan kita secara formal tidak tinggi, tetapi kita adalah orang-orang yang ditinggikan oleh Tuhan Yesus Kristus meskipun dunia merendahkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan kita pada hari ini, diagnosa atau cek rohani secara total. Dalam upaya pemerintah dan banyak negara lain mencegah penyebaran COVID-19 lebih meluas, ya, menyeluruh, maka diterapkan sistem pemeriksaan dini atau lebih awal bagi warga, bagi masyarakat. Yang kita kenal saat ini yaitu pemeriksaan dininya melalui rapid test, swab test, atau PCR. Sekarang ada namanya Ginos, ya. Jadi ada kayak plastik di dalam mulut, masukkan mulutnya di dalam plastik itu lalu menghembuskan nafas sebanyak mungkin sampai kembung kayak tube balon kayak gitu ya. Nah itu lebih murah, 40.000 kalau tidak salah kalau bagi yang sudah berlaku di bandara atau di terminal. Kalau di Bali belum berlaku untuk Ginosnya. Di Bali tahun lalu warga beramai-ramai menolak untuk pelaksanaan rapid test, swab test, PCR. Sekarang berbalik, warga Bali beramai-ramai menerima vaksin COVID-19. Meskipun di tempat ini mungkin ada yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, ya. Tapi Ibu Pendeta sudah 2 kali menerima vaksin COVID-19. Ada juga beberapa jemaat yang sudah dan belum. Nah, mengapa hal ini menjadi serius sekali? Maka kita perlu juga memahami pengetahuan secara umum. Apa itu rapid test dan apa itu swab test? Seperti diberitakan Kompas.com pada 27 Maret 2020, dijelaskan perbedaan rapid test dengan pemeriksaan swab yang selama ini dipakai untuk menentukan diagnosa COVID-19. Yang pertama, jenis sampelnya. Rapid test menggunakan sampel darah, jadi diambil darah kita, ya. Kalau swab test menggunakan lendir hidung, lendir mulut, lendir tenggorokan, itu yang diambil untuk diperiksa sebagai sampelnya. Lalu cara kerjanya, yang kedua, kalau rapid test memeriksa virus menggunakan sejenis antibodi dari dalam tubuh manusia, makanya ada namanya rapid test antibodi, ya. Sekarang ada namanya lagi rapid test antigen. Kalau antigen itu hanya ambil melalui hidung saja, ya. Ada yang ambil hanya sebelah saja hidungnya, ini di dalam, lalu ada yang keduanya, ya. Itu. Swab test atau antigen memeriksa lendir hidung dan tenggorokan dengan metode PCR. Lalu yang ketiga, lama waktu tesnya.
Kalau rapid test butuh waktu 10-15 menit untuk mengetahui hasilnya. Kalau swab test beberapa jam hingga beberapa hari. Ada yang 3 jam, ada yang tunggu 5 jam, ada yang disuruh besok atau 2 hari lagi baru keluar hasil swab testnya. Lalu yang keempat, keduanya ada lebihnya, ada kelebihannya dan ada kekurangannya, baik rapid test maupun swab test, ya, baik rapid test maupun swab test. Ada juga tes yang bisa digunakan untuk memeriksa gejala terpapar COVID-19, yaitu dengan memeriksa diri memakai aplikasi khusus yang disebut dengan CLN. Pernah dengar? CLN? Pernah ya? Ada yang pernah dengar ya? Nah, apa itu CLN? Corona Likelihood Metric. Tuh CLN ya. Merupakan aplikasi pengujian atau screening mandiri berteknologi mesin learning. Itu CLN. CLN juga ditujukan untuk membantu kita dalam mengatur resiko kemungkinan kita positif COVID-19 dan merekomendasikan apa yang harus kita lakukan ketika kita terpapar COVID-19. Nah, ini pentingnya bukan karena makan pepayanya, pentingnya bagi ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI pertama untuk bayi yang baru lahir itu, ya, karena kurang imun kan, iya kan, karena imun tidak kuat. Kayak kita vaksin itu kan, kalau dapat 2 kali vaksin kan untuk menambah imun. Berarti orang yang kena corona, COVID, berarti karena kurang imunnya. Maka pertama yang kuning itu tidak dibuang, tidak diperas lalu dibuang, tapi langsung diberikan kepada anaknya, kepada bayinya. Ya. Nah, ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan memperhatikan hal-hal ini, kita semakin menjadi mengerti bahwa betapa rumitnya, betapa seriusnya, betapa kerasnya kita untuk bisa melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani demi mendapatkan hasil yang maksimal. Belum lagi harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit kalau kita sakit, ya, kalau kita sakit. Yang menjadi renungan kita adalah bagaimana dengan upaya diagnosa untuk cek rohani secara total. Bagaimana dengan upaya diagnosa atau cek rohani secara total? Mari buka firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Kaum laki-laki membaca ayat 20, kaum perempuan ayat 21, dan kita bergantian sampai ayat 27 kita baca bersama. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. 1, 2, 3. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut sorong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Kita bersama-sama. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah hatimu dari kejahatan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya. 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 Bagaimana dengan upaya diagnosa atau cek rohani
secara total. Apa yang kita sudah lakukan? Apa yang kita sudah lakukan? Jika boleh memilih, umumnya kita tidak mau pergi ke dokter untuk memeriksakan diri, betul? Entah itu kita sehat ataupun tidak sehat. Jika boleh memilih, umumnya kita tidak mau pergi ke dokter untuk menjalani pemeriksaan fisik, baik yang saat ini terjadi sampai hari ini karena virus COVID-19, pemeriksaannya melalui rapid test, swab test, dan CLN. Mengapa pilihannya tidak mau melakukan diagnosa atau cek kesehatan jasmani? Tentu kita khawatir kalau semua penyakit saya terbongkar, sakit inilah, sakit itulah, yang tidak pernah kita ketahui bahwa itu adalah penyakit, maka itu menjadi terbongkar. Khawatir semua penyakit saya terbongkar, semua penyakit kita terbongkar, ketahuan, dan orang lain jadi tahu saya mengidap penyakit apa. Ya, banyak penyakit yang lain bukan virus corona. Ditambah lagi biaya untuk melakukan pengobatan. Belum lagi tidak punya kartu kesehatan atau BPJS atau KIS, ya, atau asuransi dan lain sebagainya yang dapat membantu untuk biaya kesehatan kita. Tambah lagi anjuran pemerintah untuk makan 4 sehat 5 sempurna. Zaman corona saat ini, apa yang mau dimakan? 4 sehat 5 sempurna. Untung-untung satu hari kita dapat makan nasi 2 kali dan sayur pepaya 2 kali, ya. Syukur-syukur jika ada tahu tempe atau telur, sangat membantu. Nah, ini anjuran pemerintah untuk makan 4 sehat dan 5 sempurna, membutuhkan biaya yang sangat banyak. Memang persoalan kesehatan jasmani sangatlah perlu dan penting bagi kita. Jika tidak sehat akan mengganggu aktivitas hidup kita sehari-hari. Kita tidak bisa sekolah, tidak bisa pergi kuliah, tidak bisa bekerja, tidak bisa menemui anggota jemaat kita yang sedang kesulitan, yang sedang membutuhkan doa kita, yang sedang membutuhkan perhatian dari kita masing-masing. Kita tidak bisa beraktivitas jika kita tidak sehat, akan mengganggu aktivitas hidup kita sehari-hari. Kita tidak nyaman kerja. Tetapi coba kita kembali kepada tema tadi, tema firman Tuhan tadi. Cek rohani, diagnosa atau cek rohani secara total, tidak separuh-separuh. Kita mengecek, mendiagnosa kehidupan rohani kita. Apakah cek rohani lebih penting daripada cek jasmani? Atau apakah cek jasmani lebih penting daripada cek rohani? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jika ternyata cek rohani lebih penting, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengaku percaya bahwa saya ini adalah orang Kristen, bukan karena dari keturunan dari kakek nenek moyang saya, ya, bukan karena saya sudah dibaptis di sini dan sudah pemberkatan nikah dan lain sebagainya. Jika ternyata cek rohani lebih penting, apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen sebagai pengikut Kristus? Hal-hal apa yang harus diperhatikan secara serius untuk kita lakukan? Kebanyakan dari kita juga agak takut dengan pemeriksaan kesehatan rohani, ya. Kebanyakan dari kita sudah lama ikut kegiatan ibadah, sudah lama ikut pelayanan, sudah lama mengikuti persekutuan, bahkan sudah lama terlibat dalam kepanitiaan karena urusan Natal dan ulang tahun gereja dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan gereja. Kita takut dengan pemeriksaan kesehatan rohani. Lagi pula jika memeriksa rohani kita dengan sangat cermat, mungkin kita akan dituntut mengubah 1 atau 2 langkah kebiasaan yang sangat kita senangi selama ini.
bahkan mungkin lebih dari 10 kesenangan yang kita miliki. Bahkan bisa jadi kesenangan-kesenangan itu yang tidak disenangi Tuhan. Lalu kita disuruh cek kesehatan roh. Barangkali kita membutuhkan semacam pemotongan perilaku. Pemotongan perilaku yang amat menyakitkan, ibaratkan orang yang diamputasi bagian anggota tubuhnya. Bagian jarinya ada yang luka dan tidak berfungsi lagi, maka harus dipotong jari yang tidak berfungsi itu supaya tidak menyebar ke anggota tubuh yang lainnya, supaya tangannya, supaya semua jarinya tidak dipotong, maka satu jari akan dipotong atau diamputasi. Saya menyarankan cara mengatasi rasa keengganan dan ketakutan kita dengan tuntunan Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan. Amin. Melalui firman Tuhan, supaya pemotongan perilaku yang kita lakukan sebagai operasi rohani mendatangkan kesehatan yang stabil di sepanjang kehidupan kita. Mari saya mengajak kita menjalani pemeriksaan kesehatan rohani. Apakah jemaat siap melakukan pemotongan perilaku secara rohani? Ya, amputasi bagian anggota tubuh kita, pemeriksaan kesehatan rohani kita. Saya mau mengajak kita semua, bukan berarti saya ambil dulu lalu saya potong bagian anggota tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit saat ini. Tidak, tetapi melalui pengajaran firman Tuhan, saya mengajak kita menjalani pemeriksaan kesehatan rohani. Apakah siap? Siap. Siap? Kompak dulu, kompak, kasihan ya. Pulang dari sini jadi tidak bisa tidur. Siap? Siap. Siap. Saya mengajak kita menjalani pemeriksaan kesehatan rohani. Siap? Siap. Pertama, telinga. Berarti saya suruh periksa apakah pakai anting atau tidak telinganya, tidak ya. Yang pertama telinga, Amsal 4 ayat 20. Kembali pada firman Tuhan tadi, Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Apakah kita mendengar firman Tuhan dengan jelas dan memahaminya? Ketika kita mendengar firman Tuhan itu, ketika ada hamba Tuhan atau orang-orang khusus, rohaniawan ataupun pengurus gereja ataupun kawan anggota jemaat yang memperdengarkan kepada kita firman Tuhan, apakah kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan itu dengan jelas dan kita dapat memahaminya? Dengar berarti kita membukakan apa? Telinga kita. Apakah kita menjalankan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu atau tidak? Dari pendengaran tadi kita melalui telinga itu satu, pemeriksaan kesehatan rohani melalui apa? Telinga. Lalu yang kedua, mata. Punya mata semua? Punya ya. Jadi tadi tahu lokasi di sini ya, sampai di sini ya. Amsal 4 ayat 21 dan 25. Amsal 4 ayat 21 dan 25. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka, tetap ke depan. Ya. Apakah kita senantiasa memperhatikan ajaran yang menuntun kita menuju kepada kebenaran? Jangan sampai kita hanya baca kok saja, lihat baca mata satu melotot ya, lalu baca firman Tuhan. Tapi apakah kita senantiasa memperhatikan ajaran firman Tuhan itu yang kita baca itu menuntun kita menuju kepada kebenaran? Lalu yang ketiga, hati. Ya, hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga